Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Hidayat dengan NIM 2018143212. Di sini saya akan mendongengkan cerita tentang si kancil, tikus, dan harimau yang sombong. Pada suatu hari, di tengah hutan terlihat seekor tikus yang sedang asik bermain. Ia berkeliling-keliling dan bernyanyi-nyanyi dengan sangat riang. Akan tetapi, si tikus tidak sadar kalau ia bermain sudah sangat terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sangat jauh dari rumahnya, si tikus pun menyadari bahwa dia bermain sudah sangat jauh. Si tikus langsung memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan akan tetapi, karena si tikus terlalu jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya ia pun tersesat di dalam hutan. Namun, saat si tikus dalam kebingungan mencari jalan untuk pulang ke rumahnya, dia malah kesasar sampai ke sebuah sarang harimau. Ia pun melihat harimau jantan itu sedang tertidur lelap. Terlihat di muka tikus tersebut sangat ketakutan karena kepanikan dan melihat harimau yang sedang tidur. Dia pun berlari dan tidak sadar telah menginjak kaki si harimau tersebut. Si harimau pun terbangun dari tidurnya dan terlihat sangat marah karena waktu istirahatnya telah diganggu. Ditangkaplah si tikus itu oleh harimau itu. Dicengkramnya si tikus dengan kuku-kuku yang tajam. Si tikus pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari cengkraman kuku-kuku harimau itu sambil berteriak-teriak. "Lepaskan aku, Tuan Harimau, lepaskanlah aku. Aku sungguh tidak sengaja telah mengganggu istirahatmu. Tolong Tuan Harimau, lepaskanlah aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau sudah ganggu, aku sedang istirahat. Kau tahu kan sifatku. Aku sangat marah jika ada binatang lain mengganggu istirahatku," jawab si harimau itu. Tidak jauh dari tempat itu, ada si kancil yang sedang minum di tepian sungai. Kancil pun mendengar suara teriakan si tikus, dan ia pun mencari sumber suara itu. Setibanya di situ, Kancil terkejut melihat seekor tikus dalam cengkraman harimau dan sedang memohon minta dilepaskan. Sebenarnya, si Kancil merasa sangat takut melihat si harimau yang besar dan kuat itu. Akan tetapi, dia sangat kasihan melihat nasib si tikus sudah siap dimangsa oleh si harimau. Dan pada akhirnya, si Kancil memberanikan diri untuk mendekati dan menghampiri mereka. Terlihat muka si tikus sangat senang melihat Kancil datang. Si tikus sangat berharap bahwa Kancil dapat menolongnya. Berpura-pura tidak tahu, si Kancil pun menyapa kepada harimau dan tikus. "Hei, kalian berdua sedang apa? Sepertinya asik sekali kalian bermain. Bolehkah aku ikut?" tanya si Kancil. "Haha, Kancil, kau sangat berani datang ke sini. Sini kau, Kancil, kebetulan perutku sekarang sangat lapar," kata si harimau. "Hahaha, haha, harimau. Kenapa aku harus takut kepadamu, harimau? Kau tahu aku adalah raja di dalam hutan ini. Mana mungkin aku takut kepadamu, harimau. Aku bisa mengalahkan semua penghuni hutan ini," jawab si Kancil dengan gaya bijaknya. "Apa benar kau katakan, Kancil?" tanya harimau, dan harimau pun merasa penasaran. "Hai harimau, kau tidak percaya? Jika kau tidak percaya kalau aku adalah raja hutan ini, kau bisa tanyakan langsung kepada penasehatku," tugas si Kancil. "Penasehat? Di mana, Kancil? Aku bisa menemui penasehatmu itu?" tanya si harimau yang makin mulai penasaran. "Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu saja. Itu sekarang yang kau cengkram adalah penasehat yang paling aku percaya. Di sini, di dalam hutan ini, ia adalah penasehat yang sangat disegani. Jika kamu melukai penasehatku dan sampai terjadi apa-apa dengannya, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu, harimau," jawab si Kancil sampai berlaga dengan tegas. Si harimau pun mulai terpengaruh dengan ucapan-ucapan si Kancil. Penghuni baru yang belum lama tinggal di dalam hutan itu
Jadi memang benar-benar tidak tahu tentang semua hal yang di dalam hutan ini, termasuk siapa saja di dalam hutan ini. Hei kau tikus, benarkah apa yang dikatakan Kancil? Bahwa dia adalah seorang raja di dalam hutan ini? Tanya harimau kepada si tikus. Akhirnya si tikus menyadari bahwa si Kancil telah berbohong untuk menolongnya, dan si tikus pun mengikuti drama yang telah dimainkan oleh si Kancil. Iya, benar sekali. Kancil memang adalah raja di hutan ini, dan aku adalah penasehatnya. Di hutan ini, Kancil sangat ditakuti dan disegani oleh semua binatang di dalam hutan ini. Jika kau tidak percaya, kau bisa tanya langsung kepada binatang-binatang di dalam hutan ini. Jawab si tikus. Harimau pun merasa takut mendengar jawaban dari si tikus. Akan tetapi, si harimau tidak menunjukkan rasa ketakutannya. Hahaha, tikus, Kancil, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian. Coba kalian buktikan jika apa yang kalian katakan itu memang benar, tanya si harimau. Kancil pun terlihat bingung. Dia terdiam sejenak di dalam hati kecilnya. Ia berkata, bagaimana bisa ia membuktikan? Namun karena kecerdikannya, dia berusaha tetap tenang di depan harimau, meskipun sebenarnya dia merasa sangat takut. Kau masih tidak percaya kepadaku, harimau? Kau perlu bukti? Baiklah, harimau. Beberapa hari yang lalu, aku pernah mengalahkan harimau besar sepertimu. Aku sangat marah karena harimau itu sangat kurang ajar kepadaku, dan aku masih menyimpan kepalanya di dalam sumur di pinggir sungai, untuk dijadikan peringatan bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar kepadaku di dalam hutan ini. Jika kau mau bukti, baiklah, aku akan menunjukkannya kepadamu, harimau, dan kau tidak boleh menyesal, kata si Kancil sambil mengeluarkan kata-kata ancamannya. Mendengar Kancil berbicara, harimau pun sudah mulai merasa ketakutan. Baiklah, Kancil, coba kau tunjukkan di mana kau simpan kepala harimau malang itu. Akan tetapi, Kancil, jika kau menipuku, kau akan menjadi makan siangku, kata si harimau. Mendengar gertakan si harimau, si tikus pun merasa ketakutan, namun ia tahu akan kesedihan si Kancil tersebut, dan si Kancil pun mengedipkan mata kepada si tikus. Akhirnya Kancil membawa harimau itu ke tepi sungai. Mereka menuju sumur di pinggir sungai, dan sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun, karena pantulan cahaya matahari yang membuat air bening di dalam sumur itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di tempat yang aku maksud, harimau. Sekarang kau bisa membuktikannya sendiri. Kau coba lihat sendiri di dalam sumur itu. Aku menyimpan kepala harimau malang itu di dalam sumur itu, kata si Kancil. Si harimau pun merasa sangat penasaran, tapi hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur itu. Ia hanya mengintip saja karena sebenarnya hatinya sangat takut. Tetapi setelah ia membuka mata dan melihat kepala harimau di dalam sumur itu, benar-benar ada dia sangat terkejut. Di dalam hatinya, harimau berkata, ternyata apa yang dikatakan oleh si Kancil itu memang benar. Si harimau sangat ketakutan. Dia pun langsung melarikan diri berhasil dengan cepat karena takut nasibnya seperti harimau malang yang pernah dikalahkan oleh si Kancil. Kancil dan tikus pun tertawa puas melihat harimau berlari ketakutan begitu cepat. Mereka sudah berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya di dalam sumur itu tidak ada apapun selain air yang sangat bening, seperti kaca. Hanya saja karena harimau bodoh, harimau tidak menyadari bahwa kepala harimau yang ada di dalam sumur itu adalah bayangannya sendiri. Sekian dongeng yang telah saya sampaikan. Terima kasih.